Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel LKPMSC Group. Pada kali ini kita akan membahas salah satu soal UTBK tahun 2020, khususnya pada materi persamaan kuadrat. Oke, di sini yang ditanyakan adalah himpunan K yang memenuhi dari persamaan kuadrat yang ini gitu kan. Nah, pertama seperti biasa kita tentuin dulu tuh A, B, sama C-nya dari persamaan kuadrat ini. Nah, di sini kan A-nya itu 1, B-nya itu 2K-1, koefisien dari X-nya, dan C-nya itu K plus 5, gitu kan. Nah, di sini dibilang himpunan K yang ngebikin setidaknya persamaan kuadrat ini memiliki setidaknya satu akar real positif, kayak gitu kan. Berarti minimal satu akar real positif gitu, bisa juga 2. Nah, tapi di sini kita ambil anggap saja kontradiksinya. Kita anggap kalau semisal akarnya itu kedua-duanya negatif gitu. Nah, kan yang ditanya minimal satu positif. Nah, kita cek dulu semisal aja akar-akarnya itu keduanya itu negatif gitu kan. Nah, habis gitu kita pakai tuh dari sifat. Biasanya kan yang paling sering dipakai adalah jumlah akar-akar sama hasil kali akar-akar. Nah, kita manfaatin jumlah akar-akarnya dulu, yaitu X1 ditambah X2. Nah, kalau semisal akar-akarnya dua-duanya negatif, artinya kan negatif ditambah negatif hasilnya akan tetap negatif kan. Artinya penjumlahan akar-akarnya itu bakalan kurang dari 0 gitu kan. Nah, X1 ditambah X2 itu rumusnya apa? Min B per A. B-nya itu kan 2K minus 1. Nanti jadinya berarti minus 2K min 1. A-nya per 1 kurang dari 0. Jadinya minus 2K plus 2 kurang dari 0. Atau ntar kita bakalan dapatin K-nya itu lebih dari 1 gitu kan. Oke, yang kedua kita manfaatin rumus dari hasil kali akar-akar. Nah, kalau semisal akar-akarnya itu dua-duanya negatif, berarti kan hasil kalinya negatif kali negatif kan positif. Maka X1 dikali X2 akan lebih dari 0. Nah, rumus dari X1 dikali X2 itu adalah C per A. C-nya itu K plus 5, A-nya itu 1, maka ntar bakalan dapet K-nya itu lebih dari minus 5 gitu kan. Nah, dari K lebih dari 1 sama K lebih dari minus 5, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa K-nya itu lebih dari 1 gitu kan. Nah, akibatnya gimana? Maka akibatnya untuk kan tadi kalau semisal akarnya itu kedua-duanya negatif, K-nya itu harus lebih dari 1 gitu kan. Nah, artinya agar akar-akarnya itu paling enggak ada 1 yang positif, jadi kita ambil kontradiksinya dari ini, yaitu K-nya kurang dari sama dengan 1. Jadi kita ulang lagi, pada saat K-nya lebih dari 1, itu akar-akarnya keduanya negatif. Berarti kontradiksinya pada saat K-nya itu kurang dari sama dengan 1, maka paling enggak ada nih 1 akar yang positif gitu kan. Nah, ya udah, berarti kita pakai yang K kurang dari 1 gitu kan. Habis gitu kita bisa gunakan konsep dari diskriminan. Nah, kan akar-akarnya real tuh. Nah, kalau akar-akar real hubungannya sama diskriminan gimana? Berarti kalau akar-akarnya real, diskriminannya itu akan bernilai lebih dari sama dengan 0. Nah, kita masukin rumusnya diskriminan kan B kuadrat min 4AC. B-nya itu 2K minus 1 dikuadratin min 4, A-nya 1, C-nya K plus 5. Kayak gitu kan. Nah, ini ntar kalau kita jabarin didapatkan hasil 4K kuadrat, kemudian minus 8K plus 4 minus 4K minus 20 lebih dari 0. Kita sederhanain lagi jadi 4K kuadrat
minus 12K minus 16 lebih dari 0, kita bagi sama 4, didapetin K kuadrat minus 3K minus 4 lebih dari 0. Nah kalau kita faktorin kan dapetnya berarti K plus 1 sama K minus 4 gitu kan. Berarti K-nya minus 1 atau K-nya 4. Kita bikin garis bilangan minus 1 sama 4. Kalau kita cek 0, maka hasilnya kan negatif, di sini positif, di sini positif. Karena tandanya lebih dari, maka yang kita arsir yang positif gitu kan. Nah, artinya dari penyelesaian yang dari diskriminan itu, K-nya itu kurang dari 1 sama lebih dari 4 gitu kan. Nah, antara si yang ini dan kotak yang pertama tadi, irisannya adalah K-nya kurang dari 1 gitu. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.